Pondok Pesantren An-Nur adalah sebuah pondok pesantren yang ada di perbatasan kampung dan hutan. Letaknya tepat di ujung kampung. Santri di sana sudah lumayan banyak. Ada santri wanita dan juga santri laki-laki. Pimpinan pondok pesantren itu bernama Kiai Mustafa. Beliau adalah ulama tersohor yang sering memberikan ceramah keagamaan di berbagai daerah. Pondok pesantren Kiai Mustafa ini berbasis Salafi. Semua santri di sana fokus untuk belajar agama di pondok pesantren An-Nur. Setiap hari pondok itu tak pernah sepi dari kegiatan keagamaan. Kalau pagi, sorogan kitab kuning. Lalu dilanjutkan dengan masak bersama dengan para santri. Jadi para santri di sana tidak ada pembantu yang memasak. Akan tetapi mereka belajar mandiri dan masak sendiri di kobongnya masing-masing. Para santri masih mengandalkan kayu bakar untuk memasak. Setiap minggu ada yang piket untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar sebagai sumber untuk memasak. Kiai Mustafa sudah lama mendirikan pesantren di sana. Lulusannya juga sudah banyak yang menjadi ulama dan mendirikan pondok di daerahnya masing-masing. Walaupun namanya Pondok Pesantren An-Nur, tapi pondok itu dikenal dengan Pondok Harjo yang merujuk pada nama kampung di daerah tersebut. Karena memang pondok pesantren itu terletak di kampung Harjo, makanya dinamakan Pondok Harjo. Suasana di sana sangat aman dan damai. Masyarakat di sekelilingnya juga sangat mendukung adanya pondok pesantren di sana karena menjadi sumber keagamaan bagi kampung Harjo. Nah, setelah Isya, saat santri-santri sedang melakukan sorogan kitab kuning, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang dan mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Kiai. Ternyata itu adalah Pak Gembul. Begitulah orang-orang pesantren menyebutnya karena memang tubuh Pak Gembul ini gendut. Nama aslinya adalah Pak Amin. Tampak Pak Gembul itu ngos-ngosan, wajahnya ketakutan. Kiai Sobri dan para santri menjawab salam Pak Gembul. Waalaikumsalam, ucap Kiai Mustafa. Mari Pak masuk sini. Kiai Mustafa mempersilahkan Pak Gembul untuk masuk. Oh tak usah Kiai, saya cuma mau ngasih tahu kalau anak saya kesurupan. Saya minta tolong bantuan Pak Kiai, ucap Pak Gembul. Kiai Mustafa tampak kaget. Segera dia menuju rumah Pak Gembul. Memang Kiai Mustafa ini selain terkenal sebagai orang yang suka menyebarkan agama Islam, yang suka berdakwah, menyuruh kebaikan, beliau juga terkenal sebagai ahli spiritual yang bisa menyembuhkan orang-orang kesurupan atau biasa disebut ahli ruqyah. Begitulah orang-orang mengenal Kiai Mustafa. Makanya dia sangat dihormati baik di kampungnya maupun di kampung orang lain. Kiai Mustafa sering keliling dari kampung ke kampung untuk melakukan ruqyah pada orang-orang yang ketempelan makhluk halus. Baik, kembali ke cerita Kiai Mustafa. Setibanya di rumah Pak Gembul, Kiai Mustafa melihat seorang perempuan yang sedang melotot sambil berteriak histeris. Perempuan itu tampak kesurupan. Nah, dia adalah putri tunggalnya Pak Gembul. Hal itu aneh sekali, padahal putri Pak Gembul ini tidak pernah kesurupan sebelumnya. Segera Kiai Mustafa merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu adalah doa-doa untuk mengusir makhluk halus. Namun makhluk halus dalam tubuh wanita itu tidak mau keluar. Dia malah teriak-teriak tak karuhan. Kalian akan mati karena pocong Duloh sudah bangkit, kata wanita itu. Keluar kau, jangan membuat fitnah, ucap Kiai Mustafa sambil menunjuk si wanita yang kesurupan itu. Doa-doa terus dilapalkan. Hingga akhirnya makhluk halus dalam tubuh si wanita tersebut keluar begitu saja. Wanita itu pun pingsan. Sementara itu, kedua orang tuanya menangis. Mereka tidak tega melihat anaknya yang kesurupan seperti itu. Beberapa menit kemudian, akhirnya wanita tersebut sadar. Dia diberi minum dan dibaringkan di atas tempat tidur. Lalu Kiai Mustafa minta pena dan kertas. Beliau menuliskan doa-doa dalam bahasa Arab di atas kertas itu. Kemudian menyerahkannya pada Pak Gembul. Ini Pak Gembul, kau bacakan doa-doa ini pada anakmu setiap pagi dan maghrib. Insya Allah bakal terhindar dari makhluk halus, ucap Kiai Mustafa. Kemudian sang Kiai pun pulang ke pesantrennya.
dia melanjutkan pengajian yang sempat tertunda tadi. Di perjalanan pulang, Kiai Mustafa agak kepikiran soal ancaman makhluk halus tentang pocong duloh yang bisa menghabisi semua orang. Namun Kiai Mustafa selalu berdoa pada Allah agar dijauhkan dari bahaya. Singkat cerita, keesokan harinya, Aminah, seorang santriawati pesantren An-Nur, dia pergi ke hutan dengan 2 orang temannya. Mereka hendak mencari lalapan untuk makan. Hutan itu memang biasa didatangi oleh para santri, sehingga tidak asing lagi dan tidak menakutkan bagi mereka. Di dalam hutan itu ada sebuah lahan yang ditumbuhi oleh berbagai macam lalapan untuk makan. Dan saat mereka sedang memetik, tiba-tiba saja Aminah kebelet pipis. Dia pun pamit kepada kedua orang temannya untuk buang air kecil di sungai yang dekat dengan hutan tersebut. Ukuran sungai itu tidak terlalu besar dan biasa digunakan santri untuk mandi atau mencuci lalapan. Namun beberapa saat kemudian, Aminah tidak kunjung kembali. Entah kemana wanita itu. Kedua temannya pun panik. Mereka mencari Aminah kemana-mana tapi tidak ketemu. Sambil memanggil-manggil nama Aminah, kedua santriawati itu mulai panik. Mereka takut terjadi apa-apa dengan temannya itu. Segera mereka berdua lari pulang ke pesantren untuk melaporkan kejadian tersebut. Di gerbang pesantren ada Mas Sobri, salah satu santri di sana. Mas Sobri heran kenapa kedua santriawati itu lari-lari dengan wajah yang panik. Ada apa? Tanya Mas Sobri. Aminah, Mas. Aminah hilang. Hah? Hilang di mana? Tanya Mas Sobri. Mas Sobri juga ikut panik. Di hutan. Tadi kami lagi cari lalap. Dan Aminah izin untuk buang air kecil. Tapi dia tiba-tiba saja hilang. Kata salah satu santriawati itu. Ayo, segera lapor Pak Kiai, ajak Mas Sobri. Mereka pun melaporkan kejadian itu pada Kiai Mustafa. Mendengar penjelasan santriawatinya, Kiai Mustafa langsung mengerahkan santri laki-laki untuk mencari Aminah. Pencarian pun dimulai. Mereka menyusuri hutan itu sampai jauh, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Aminah. Kiai Mustafa semakin panik saja. Dia takut kalau Aminah ini diculik atau bisa jadi dimangsa hewan buas. Tapi tidak mungkin kalau dimangsa hewan buas, karena di hutan itu memang tidak pernah ada yang namanya hewan buas. Sampai sore, Aminah tidak kunjung ketemu. Orang tuanya Aminah pun mendatangi pesantren setelah mendengar kabar kalau anaknya hilang. Kiai Mustafa mencoba untuk menjelaskan dengan baik-baik dan juga menenangkan orang tua Aminah agar tidak terlalu panik. Bu, kami akan cari sebisa mungkin agar Aminah ini kembali. Nanti saya akan minta bantuan warga untuk mencari keberadaan Aminah. Ibu tenang saja, tinggallah dulu di pesantren. Kita cari sama-sama. Semoga besok atau lusa Aminah bisa ditemukan, kata Kiai Mustafa. Kabar tentang hilangnya Aminah sudah tersebar di Kampung Harjo. Semua warga akhirnya dikerahkan untuk mencari keberadaan Aminah. Bukan hanya di hutan saja, mereka juga mencari ke sungai. Siapa tahu memang Aminah ini hanyut terbawa arus, tapi tidak kunjung ditemukan. Padahal ada 5 rakit bambu yang dikerahkan untuk menyusuri sungai. Namun hasilnya nihil. Kiai Mustafa pun memutuskan untuk mengamalkan wirid demi mencari keberadaan santriawatinya itu. Wirid itu diamalkan oleh Kiai Mustafa selama 3 hari 3 malam. Dan akhirnya sang kiai menemukan petunjuk dalam mimpinya. Ia melihat kalau Aminah ini diculik oleh seorang laki-laki yang wajahnya tidak jelas. Ya, Kiai Mustafa tidak bisa melihat dengan jelas wajah yang menculik Aminah ini. Tapi Kiai Mustafa yakin kalau petunjuk dalam mimpinya itu benar. Akhirnya Kiai Mustafa memutuskan untuk masuk kembali ke hutan dan mencari keberadaan Aminah. Kali ini dia tidak ditemani warga, namun hanya ditemani oleh seorang santri laki-laki bernama Mas Sobri. Ya, dia adalah santri yang paling dewasa di pesantren An-Nur dan juga yang paling senior. Mas Sobri ini bisa dibilang adalah asistennya Kiai Mustafa. Sebelum pergi ke hutan, Kiai Mustafa meminta agar semua santri tidak ada yang keluar dari pesantren.
Kiai Mustafa juga menitipkan pesantren itu pada istrinya agar tidak ada santri yang keluar dari pondok. Sesudah sholat duhur berjamaah, berangkatlah Kiai Mustafa dan Mas Sobri ke hutan. Mereka membawa perbekalan yang cukup banyak. Itu tandanya Kiai Mustafa akan mencari selama berhari-hari di hutan. Hingga larut malam, Kiai Mustafa dan Mas Sobri belum menemukan tanda-tanda keberadaan Aminah. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat di sebuah saung yang ada di tengah hutan. Saung itu milik seorang warga yang memang sudah ditinggalkan. Bangunan saung tersebut terbuat dari bilik bambu dan atap rumbia. Atapnya juga sudah bolong-bolong, tapi tidak apalah untuk menginap 1 malam saja. Tidak ada alas bambu di sana. Alasnya langsung tanah, sehingga Mas Sobri dan Kiai Mustafa harus menggelar tikar untuk tidur. Sebelum tidur, mereka sholat berjamaah terlebih dahulu. Lalu, obor pun dimatikan, dan mereka istirahat di saung itu. Tepat jam 12 malam, Kiai Mustafa terbangun karena dia bermimpi kalau santrinya itu sedang dalam bahaya. Kemudian, Kiai Mustafa keluar dari saungnya. "Sobri, ayo bangun, kita cari Aminah," kata Kiai Mustafa sambil mengguncangkan tubuh santrinya itu. "Baik, Kiai." Mas Sobri pun bangun. Matanya masih terpicing. Dia tampak mengantuk. Kemudian, Mas Sobri mengiyakan ajakan kiainya itu. Dia pun bangkit lalu mengambil buntelan bekal yang dibawanya dari pesantren. Di malam yang gelap, mereka menyalakan obor untuk mencari keberadaan Aminah. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah petunjuk. Itu adalah tapak kaki manusia. Kiai Mustafa mendekatkan obornya pada tapak kaki itu. Dan benar saja, setelah mereka telusuri, akhirnya mereka melihat ada sebuah saung yang cukup kokoh. Saung itu tampak baru. Bilik bambunya juga masih terlihat bagus. Dan ukuran saung itu cukup besar. "Sobri, ayo sembunyi," ucap Kiai Mustafa. Mereka bersembunyi di balik pohon, lalu mengintip dengan hati-hati. Di depan saung itu ada beberapa obor yang dinyalakan sehingga tampak jelas suasananya. Dan kagetnya ada sebuah kerangkeng di samping saung tersebut. Di dalam kerangkeng itu ada Aminah. Dia terkurung di sana. "Itu Aminah, Kiai." "Shh, jangan berisik. Kita harus hati-hati," ucap Kiai Mustafa. "Matikan obormu," pinta Kiai Mustafa. Mereka berdua pun mematikan obor agar tidak ketahuan. Pelan-pelan mereka mengintip dari balik pohon. Dan tak lama kemudian keluarlah seorang lelaki. Itu adalah Sumanta yang menjadi anteknya Nini Liman. Ternyata setelah Nini Liman berhasil membangkitkan Duloh, mereka berupaya untuk mengumpulkan darah ningrat. Karena memang kekuatan Duloh ini belum sempurna. Pocong itu harus meminum darah ningrat sebanyak mungkin agar kekuatannya menjadi sempurna dan Nini Liman bisa balas dendam pada Haji Deeng. "Apa yang harus kita lakukan, Kiai?" tanya Mas Sobri. "Kau tenang dulu, kita lihat ada berapa orang di dalam saung itu. Kita jangan gegabah," ujar Kiai Mustafa. Mas Sobri sudah siap dengan goloknya. Dia akan menghajar siapapun yang berani menyakiti Aminah. Perlahan Kiai Mustafa dan Mas Sobri pun mendekat pada saung itu. Tampaklah Sumanta mengeluarkan Aminah dari dalam kerangkeng. Aminah tampak sangat lemas. Dia sudah tidak bisa berteriak. Air matanya juga sudah kering. Berhari-hari Aminah minta ampun dan minta dibebaskan. Namun Sumanta tidak ada ampun. Dia sudah terpengaruh oleh Nini Liman. Setelah Aminah dikeluarkan, wanita itu dibaringkan di atas tanah. Kedua tangannya diikat. Kemudian muncullah Nini Liman. Nenek itu tampak lebih muda. Barangkali dia sudah memakan banyak korban. Nini Liman pun berkata pada Sumanta, "Ini adalah malam purnama. Saatnya kita menumbalkan seseorang untuk Pocong Duloh," ucap Nini Liman pada Sumanta. Sumanta pun mengangguk. Dia mengeluarkan pisau kecil dari serangkanya. Kemudian Sumanta melihat Aminah yang menangis sambil minta ampun. Dan ternyata Mas Sobri tidak sabar. Dia pun keluar dari persembunyiannya, lalu menyerang Sumanta habis-habisan menggunakan goloknya. Kiai Mustafa juga menampakkan diri. Dia tidak rela santrinya diperlakukan seperti itu.
Mereka berdua menyerang Nini Liman dan Sumanta. Sumanta terluka di bagian paha. Dia terkapar di atas tanah. Buru-buru Mas Sobri melepaskan tali yang mengikat tangan dan kakinya. Namun saat itu juga muncullah Pocong Duloh dari dalam saung. Pocong itu sangat mengerikan. Wajahnya gahar. Kiai Mustafa pun kaget. Segera ia merapalkan doa-doa agar terhindar dari pocong tersebut. "Sobri, lari, bawa Aminah," kata Kiai Mustafa. Mas Sobri pun menuruti kiainya itu. Dia lari membopong tubuh Aminah yang kurus. Sementara itu, Kiai Mustafa berduel dengan Pocong Duloh. Dia mengeluarkan tasbihnya, lalu membaca doa-doa. Tasbih itu kemudian dilemparkan pada wajah Pocong Duloh. Dan pocong itu pun terpental jauh hingga menabrak saung. Kiai Mustafa belum puas. Dia mengeluarkan keris dari serangkanya. Itu bukan keris sembarangan. Keris yang sudah dibacakan doa-doa itu bisa mengalahkan berbagai macam demit. Kemudian dia menusukkan keris itu pada tubuh Pocong Duloh. Tampaklah Pocong Duloh kesakitan. Dia terkapar di atas tanah dan mengamuk seperti cacing kepanasan. Sementara itu, Kiai Mustafa terus merapalkan doa-doa, membuat Nini Liman dan Pocong Duloh semakin kesakitan saja. Hingga akhirnya Nini Liman terkapar tak berdaya. Sementara itu, Sumanta masih terkapar di atas tanah karena terkena serangan dari Mas Sobri. Dan beberapa saat kemudian, pocong itu berhenti bergerak. Tampaknya Duloh kalah. Karena memang keris yang dimiliki oleh Kiai Mustafa ini sangat mengerikan. Kiai Mustafa pun mendekati Duloh, lalu dia mencabut keris tersebut. Namun tiba-tiba saja Duloh menghilang. Kiai Mustafa pun mencabut keris yang ada di tubuh Duloh. Namun tiba-tiba saja pocong itu menghilang entah kemana. Kiai Mustafa panik. Dia mencari Duloh ke segala arah, tapi tidak ada. Dan tiba-tiba saja pocong itu tepat berada di belakang Kiai Mustafa. Malam itu Kiai Mustafa mengerang kesakitan. Sementara Nini Liman tertawa terbahak-bahak melihat Kiai Mustafa diserang Pocong Duloh. Keesokan harinya, Mas Sobri mengumumkan pada warga kalau dia sudah menemukan Aminah. Dan di dalam hutan ada seorang penjahat juga pocong yang sangat mengerikan. Atas kesepakatan warga dan pimpinan kampung, mereka pun sepakat untuk menggerbek saung itu. Karena memang Kiai Mustafa belum juga pulang. Nah, selepas maghrib, akhirnya puluhan warga itu tiba di saung tempat persembunyian Duloh. Saung itu tampak sangat mengerikan. Tak ada obor di depan saung tersebut. Mereka mengepung saung itu. "Menyerahlah, kalian sudah dikepung," ucap salah satu pimpinan kampung. Dan tiba-tiba saja terdengar suara ledakan dari dalam saung. Ledakan itu sampai merusak atap saung. Kemudian melesatlah Duloh dari dalam saung. Pocong itu sangat mengerikan. Ia tampak marah, air liurnya menetes-netes ke tanah. Semua warga tampak tegang, tapi mereka tidak takut. Mereka akan melawan pocong itu dan membawa pulang Kiai Mustafa. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam getih.